Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Jai Setia di program Lensa Wisata. Saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta terus mempertahankan statusnya sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Sesuai dengan survei Good Stats tahun 2024 yang bertajuk pada kota-kota pilihan orang Indonesia, survei ini melibatkan responden dari berbagai kalangan masyarakat. Kota Yogyakarta menempati posisi teratas di sektor pariwisata dengan persentase 71,2%. Di urutan kedua, untuk kategori yang sama diraih oleh Denpasar, Bali dengan persentase 70,4%. Peringkat berikutnya yaitu Kota Bandung 52,4%, Kota Bogor 34,1%, dan yang terakhir Kota Malang dengan persentase 20,5%. Data ini membuktikan bahwa kota Yogyakarta masih menjadi primadona destinasi di sektor pariwisata. Alasan utama yang membuat Yogyakarta dipilih adalah banyaknya tempat wisata menarik, keindahan alam yang menakjubkan, hingga tempat sejarah yang bernilai tinggi. Pihak pemerintah pun tentunya berperan aktif dalam melestarikan dan menjaga objek wisata di kota Yogyakarta. Dari segi transportasi hingga fasilitas pendukung yang memiliki kemudahan akses, pemerintah Yogyakarta juga tetap mendukung dan mengembangkan pelaku industri pariwisata untuk memperkuat infrastruktur serta layanan bagi wisatawan. Berita selanjutnya adalah pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tetap berupaya mengembangkan potensi pada sektor pariwisata guna meraih target kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Meskipun pada bulan Agustus 2024, kegiatan kunjungan sempat menurun, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dirilis pada 1 Oktober 2024, terdapat penurunan 8,85% atau sekitar 10.136 pada kunjungan wisatawan mancanegara bulan Agustus lalu. Sebelumnya, bulan Juli terpantau terdapat 11.120 kunjungan. Penurunan ini tentunya berkaitan dengan beberapa negara asal wisatawan yang kurang mendominasi di kota Yogyakarta. Sedangkan kunjungan wisatawan lokal dari bulan Januari hingga Agustus 2024 mengalami kenaikan di angka 20,89%. Tentunya hal ini berbeda dengan periode yang sama di tahun 2023. Dari 21,4 juta menjadi 25,45 juta perjalanan. Para wisatawan asal Sleman menempati posisi tertinggi dalam periode ini dengan angka sebesar 959.390 perjalanan wisata. Jumlah ini terbilang naik 15,88% dibandingkan pada bulan Juli sebelumnya, dan naik 33,47% dibanding Agustus 2023. Kemudian, di posisi kedua terdapat Kota Bantul tercatat dengan wilayah kunjungan cukup tinggi. Selanjutnya, disusul area Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, dan terakhir Kulon Progo. Secara kumulatif, perjalanan wisata Nusantara pada periode Januari hingga Agustus 2024 tergolong cukup fluktuatif. Hal ini membuat upaya peningkatan dari pemerintah harus tetap berjalan optimis dalam sektor pariwisata. Perbaikan dari infrastruktur, promosi digital, sampai pengembangan hunian desa wisata perlu diperhatikan lebih lanjut lagi, guna mencapai target kenaikan pertumbuhan ekonomi lokal dan periode selanjutnya. Kembali lagi bersama saya Jai Setia di program acara Lensa Wisata. Pengembangan desa wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki beragam elemen, mulai dari rintisan, berkembang, maju, hingga mandiri. Salah satunya adalah Desa Wisata Jatimulyo di Kabupaten Kulon Progo. Menjadi destinasi unggulan, Desa Wisata Jatimulyo termasuk desa terbaik dalam Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2024. Status ini dianugerahkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Prestasi yang ditorehkan juga termasuk pada capaian tertinggi bagi sektor pariwisata Kulon Progo. Desa Wisata Jatimulyo merupakan wisata alam yang populer di Kabupaten Kulon Progo. Desa ini memiliki banyak keanekaragaman hayati, ragam geodiversitas, hingga budaya yang menarik di sekitarnya. Letak posisinya di ketinggian 600 hingga 800 meter di atas permukaan laut, di kawasan Pegunungan Menoreh, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengembangan dan pengelolaan desa wisata ini tidak lepas dari kerjasama masyarakat lokal yang aktif di bawah naungan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dengan mengedepankan nilai-nilai berkelanjutan. Tidak hanya menawarkan pesona alamnya, Desa Wisata Jatimulyo juga memiliki panorama pegunungan menoreh dan pesona Sungai Progo yang menawan. Wisatawan pun dapat menikmati beragam aktivitas seperti trekking, arum jeram, hingga wisata edukasi. Selain itu, keragaman kuliner unik dan usaha kerajinan bambunya juga ikut mendominasi dalam memenuhi keberagaman dan ditawarkan di Desa Wisata Jatimulyo. Menjadi bagian dari desa wisata terbaik, konsep Desa Wisata Jatimulyo memang sejalan dengan tema ADWI 2024, yakni Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia. Dengan demikian, desa ini diharapkan menjadi daya ungkit pada sektor ekonomi dan wahana promosi pariwisata untuk menunjukkan potensi yang dimiliki kepada wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Ekowisata Sungai Mudal adalah salah satu destinasi yang memiliki daya tarik favorit di Kabupaten Kulon Progo. Kepopulerannya tidak hanya Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Lokasi tempat ekowisata berada di Padukuhan Banyunganti, Kalurahan Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Destinasi ini menawarkan pengalaman unik bagi wisatawan untuk menyelami pesona alam dan ekosistem sungainya yang alami. Berdiri sejak tahun 2015, ekowisata Sungai Mudal tentu mengalami banyak perubahan hingga saat ini. Keberhasilan pengembangan ekowisata ini tentu tidak lepas dari kontribusi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan PLN UP3 Yogyakarta. Berada di kawasan binaan program tanggung jawab sosial lingkungan, Sungai Mudal mendapatkan bantuan hingga pendampingan terus-menerus dari tahun 2016 sampai tahun 2023. Setelah mampu menjalankan roda bisnis pariwisata secara mandiri, pada hari Sabtu 24 Februari 2024, PLN memberikan status resmi Stasiun Pengisian Listrik Umum atau SPLU di kawasan ekowisata Sungai Mudal. Program ini tentunya bertujuan untuk menjadikan Sungai Mudal sebagai wisata ramah kendaraan listrik atau electric vehicle. Selain itu, agenda peresmian juga bersamaan dengan pelaksanaan mini touring motor listrik yang dilakukan oleh komunitas sepeda listrik wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. SPLU sendiri merupakan teknologi pengisian listrik yang sudah meluas penggunaannya di berbagai wilayah di Indonesia. Teknologi ini dapat melakukan pengisian daya baterai, kendaraan listrik, hingga pemenuhan kebutuhan pedagang kaki lima. Dengan penggunaan SPLU, ekowisata Sungai Mudal menjadi destinasi wisata pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ramah akan electric vehicle. Ketua Pengelola Ekowisata Sungai Mudal, Rudi Hastaryo, juga mengharapkan terpasangnya SPLU, wisatawan tidak takut kehabisan baterai saat menggunakan motor listrik ke kawasan Sungai Mudal. Destinasi ekowisata Sungai Mudal di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat lonjakan kunjungan wisatawan selama 3 tahun terakhir, dari 2021 hingga 2023. Seiring dikenalnya ekowisata, perubahan akan terus mengalami fluktuasi baik dari aktivitas kunjungan, wisatawan lokal maupun mancanegara. Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pengelola ekowisata Sungai Mudal, di tahun 2021 jumlah data wisatawan mengalami kenaikan di bulan Desember dengan angka 6.245 kunjungan. Kemudian di awal pertengahan tahun 2021 sempat mengalami naik turunnya aktivitas kunjungan. Kemudian di pertengahan tahun, 3 bulan berturut-turut dari Juli hingga September, ada PPKM darurat yang mengharuskan pembatasan kegiatan untuk masyarakat. Selanjutnya, di tahun 2022, data kunjungan mengalami perubahan lonjakan yang cukup banyak. Dari bulan Januari hingga April mengalami penurunan, lalu di bulan Mei sempat naik di angka 10.023 kunjungan. Kemudian, Juni menurun di angka 3.225, setelahnya naik lagi sampai bulan September. Terdapat penurunan juga di bulan November, namun pada bulan Desember terpantau meningkat drastis di angka 7.020 ke angka 13.220 kunjungan. Pada tahun 2023, terdapat penurunan yang cukup banyak di awal bulan. Dari angka 8.455 pada bulan Februari, menurun hingga angka 2.123 di bulan Maret.
Bulan April hingga November sempat mengalami naik turun dan terakhir pada bulan Desember meningkat dari 7.981 ke angka 13.220 kunjungan. Jika dilihat bagian akhir bulan Desember dari tahun 2021, 2022, 2023 pasti mengalami peningkatan yang cukup banyak. Karena biasanya akhir tahun itu banyak waktu libur bersama. Peningkatan kunjungan juga didorong oleh faktor lain seperti promosi digital melalui media sosial. Pemanfaatan secara maksimal media sosial dari tim ekowisata Sungai Mudal tentu mendapatkan hasil promosi yang baik. Kemudian, masih berbicara mengenai wisata, rekan kami Sadam Hisham akan mengajak kita untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi ekowisata Sungai Mudal di Desa Jatimulyo. Jadi produktif itu asik, tapi panas matahari nggak asik banget. Bikin rambutku jadi lepek dan berantakan. Tapi sekarang nggak lagi, karena aku percaya Ralia Hair Tonic. Mengandung berbagai macam bahan terpercaya, bikin aku gak khawatir lagi sama perawatan rambutku. Rambutku jadi lebih kuat, lembut, dan berkilau hanya dalam 2 minggu. Mulai perjalanan rambut sehatmu bareng Ralia Hair Tonic. Think Hair Care, Think Ralia Hair Tonic. Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang Sobat Lensa pikirkan ketika saya menyebutkan provinsi tersebut? Kota pelajar, kota gudeg, atau kota wisata? Berwisata di kota Yogyakarta merupakan pilihan bagi banyak orang untuk menghabiskan liburan di akhir pekan. Banyak wisata alam yang menarik yang patut dicoba ketika mengunjungi kota gudeg ini. Dari mulai wisata air hingga wisata pegunungan. Kabupaten Kulon Progo yang terletak di barat daerah istimewa Yogyakarta terkenal akan wisata alamnya yang menarik. Tak heran jika kabupaten ini dijuluki dengan sebutan The Jewel of Java atau Zamrud di Pulau Jawa. Potensi alam Kulon Progo dimanfaatkan oleh masyarakat setempat yang menjadikan munculnya banyak desa wisata di kabupaten ini. Dan pada hari ini, saya akan mengajak Sobat Lensa semua untuk berwisata akhir pekan di salah satu objek wisata air yang berada di ujung utara Kabupaten Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta, yaitu ekowisata Sungai Mudal. Sobat Lensa, saat ini saya sudah berada di Pegunungan Manoreh, tepatnya di Desa Wisata Jatimulyo. Sebelum menuju ke tujuan utama kita, yaitu ekowisata Sungai Mudal, mari kita akan mengunjungi Kopi Pari untuk berwisata kuliner terlebih dahulu. Penasaran? Yuk ikuti saya. Cuaca yang sejuk menarik saya untuk berkunjung sebentar di kedai Kopi Pari. Kedai ini menyajikan racikan kopi dan menu desa yang cocok untuk dimakan di suasana Pegunungan Manoreh. Di Kopi Pari ini, saya memesan menu kopi dan sebuah geblek. Cocok banget sama suasana alami dan pedesaan seperti ini. Mari kita coba dulu. Oh ya Sobat Lensa, geblek ini adalah makanan khas Kulon Progo yang terbuat dari tepung tapioka dan bawang putih. Geblek sendiri mempunyai filosofi yang berarti gotong royong warga dalam membangun sebuah desa. Untuk selanjutnya, mari kita coba minum kopinya. Menu kopi yang saya pesan ini adalah menu kopi khas yang ada di Kopi Pari ini. Karena cukup autentik, cukup nikmat. Setelah selesai mengisi amunisi tadi, tiba saatnya sekarang kita untuk bermain air di ekowisata Sungai Mudal. Ekowisata Sungai Mudal ini dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Dan untuk tiket masuknya sendiri hanya 10.000 saja. Ekowisata Sungai Mudal berlokasi di Banyunganti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Ekowisata ini resmi dibuka pada tahun 2015 dan dinaungi oleh PT PLN Persero. Ekowisata Sungai Mudal merupakan objek wisata air yang menawarkan kolam pemandian mata air yang bersumber dari sebuah gua. Nama Mudal sendiri
berasal dari bahasa Jawa yang artinya keluar. Mudal merupakan mata air yang mengalir sepanjang tahun dan digunakan sebagai sumber air bersih oleh warga sekitar. Tidak hanya dimanjakan oleh pemandangan yang indah, namun pengunjung juga bisa bermain air di ekowisata Sungai Mudal, mulai dari berenang, berendam, terapi ikan, hingga bersantai. Kedalaman kolam airnya juga bervariasi, yaitu 1 meter, 1,7 meter, 2 meter, dan kolam air khusus anak. Udara di sini sangat sejuk karena terletak di pegunungan Manore. Dan uniknya lagi, air terjun di sini berwarna biru toska, sehingga menjadikan air kolamnya enak untuk dipandang dan cantik. Nah, saat ini saya sudah dengan salah satu pengunjung di Sungai Mudal ini. Mungkin dengan Ibu siapa boleh berkenalan dulu? Iya, perkenalkan nih saya Ibu Deni Silaksonawati dari Argorejo, Kokap Kulon Progo juga, wisatawan kosmetik juga Mas ya. Oh, mungkin alasan Ibu untuk memilih Sungai Mudal sebagai tempat yang dikunjungi apa, Bu? Ya karena dari media sosial itu katanya sangat bagus, sangat indah dan ekowisatanya itu airnya sangat banyak sekali dan bersih, dan saya sudah buktikan sendiri di sini tadi memang banyak air di mana-mana dan itu suatu memang anugerah Tuhan yang kuasa seperti itu. Saya senang sekali di sini. Ya. Untuk kesannya sendiri Bu, atau pesannya buat ekowisata Sungai Mudal ini sendiri dari Ibu apa ya? Oh ya, kesannya yang itu tadi saya udah merasa senang sampai sini. Terus pesannya juga anak-anak mudanya di sini kreatif membuat kolam. Di sana sini ada kolam untuk anak-anak juga ada, untuk yang dewasa juga ada. Terus jalannya naik itu sekarang sudah, kalau dulu bambu sekarang sudah dibikin dari besi-besi itu sudah agaknya sudah agak aman seperti itu, safety ya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya mau diwawancara. Terima kasih ya Bu. Nah, kali ini saya akan membagikan jurni and tips jika Sobat Lensa ingin berwisata di ekowisata Sungai Mudal. Yang pertama, perjalanan menuju ekowisata Sungai Mudal memakan waktu 1 jam dari pusat kota. Kemudian pastikan sebelum berencana untuk datang ke ekowisata Sungai Mudal, perhatikan cuaca pada hari tersebut. Agar wisata Sobat Lensa tidak terganggu oleh cuaca buruk, gunakan alas kaki yang tidak licin, karena lokasi yang lembab, menanjak, dan penuh berbatuan ditakutkan licin dan terpleset. Ada beberapa fasilitas yang tersedia di ekowisata ini, seperti akses wifi, toilet, gazebo, musola, kantin, dan terdapat UMKM yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Buat Sobat Lensa yang suka dengan wisata alam, wajib banget mengunjungi ekowisata ini, dikarenakan ekowisata ini memiliki aktivitas dan fasilitas yang lengkap. Suasana yang masih begitu asri dan udara yang masih terbilang alami, jauh dari kata polusi, membuat tempat ini cocok dikunjungi di akhir pekan. Saya, Sodom Isyamuddin, dari ekowisata Sungai Mudal, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan. Dengan kandungan mineral yang seimbang dan proses penyaringan canggih, For You adalah pilihan yang tepat untuk menjaga tubuh Anda tetap terhidrasi dan dalam kondisi optimal selama latihan intensif atau kompetisi. Halo, apa kabar Sobat Lensa? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tentunya selalu bersemangat. Senang sekali saya Rafina bisa mencobai Sobat Lensa dalam program Lensa Wisata. Jika tadi kami sudah jalan-jalan, mengeksplorasi, melihat keindahan dari Sungai Mudal secara langsung bersama rekan kami, Sadam Hisham, kali ini kita akan belajar hal-hal menarik seputar pengelolaan ekowisata Sungai Mudal yang berlokasi di Desa Jatimulyo.
di mana dalam pengelolaannya tentu melibatkan peran masyarakat sekitar di dalamnya. Untuk itu sudah bersama dengan kami saat ini Bapak Rudi Hastario selaku pengelola dari Ekowisata Sungai Mudal. Bapak selamat siang. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya Pak hari ini Alhamdulillah Pak? sehat. Baik Pak, untuk mengawali segmen kali ini, bisa dijelaskan seperti apa sih Pak awal mula terbentuknya Sungai Mudal? Oh iya, Sungai Mudal terbentuk 2015, yaitu awalnya adalah kita cuma kecintaan terhadap lingkungan aja, kebersihan bantaran sungai. Pada saat itu kita kondisi selama 1 tahun, jadi relatif lama di situ. Terus punya ide kita membuat konsep wisata baru, bisa kasih nama Taman Sungai Mudal. Jadi bukan ekowisata Sungai Mudal yang sudah terkondisi di medsos itu, akan tetapi namanya adalah Taman Sungai Mudal. Ya, pada saat itu, alhamdulillah kunjungan tahun 2015 sampai 2017 itu hampir sekitar 20-an ribu pengunjung. Karena dulu ada program-program televisi yang masih tenar itu untuk mempromosikan kami. Terus tahun itu muncullah CSR PLN pada waktu itu. Masuk, terus kita berganti nama menjadi Ekowisata Sungai Mudal. Walaupun Ekowisata Sungai Mudal kalau diterapkan itu sangat sulit, akan tetapi kita optimis untuk membuat dengan konsep baru tadi untuk melaksanakan sesuai dengan ADART yang sudah kami rencanakan seperti itu. Baik Pak Rudi. Kemudian dengan adanya objek wisata Sungai Mudal ini Pak, tentunya kan masyarakat sekitar juga ikut terlibat. Kemudian seperti apa sih Pak dampak adanya wisata Sungai Mudal ini terhadap perekonomian warga masyarakat sekitar? Iya, dampaknya sangat besar sekali dalam pengelolaan wisata. Makanya kita di sini yang bekerja adalah sekitar 60 orang, termasuk sangat besar. Terus berkaitan dengan UMKM juga ada kaitannya dengan ekonomi. UMKM kita ada sekitar 20, kita kondisikan alhamdulillah tahun ini juga semua berkembang dibantu dengan CSR PLN sehingga pelaksanaan untuk mengkonsep ini alhamdulillah lancar, tidak ada kendala. Tapi yang perlu dipahami semuanya bahwa wisata itu punya konsep yang sangat luas. Jadi tidak hanya tentang lingkungan saja, tetapi Biro Perjalanan Wisata juga terangkat dengan adanya berdirinya Ekowisata Sungai Mudal ini. Seperti itu. Baik. Oke Sobat Lensa, kalau tadi kita sudah berbincang, membicarakan tentang seperti apa sih awal mula terbentuknya Sungai Mudal, kemudian juga pengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar, kali ini kita akan membahas lebih dalam nih tentang pengelolaan ekowisata Sungai Mudal. Pak Rudi, selama menjadi pengelola di Sungai Mudal, apa saja sih Pak kendala yang dialami dalam mengelola Sungai Mudal Pak? Ya, kendala dalam pengelolaan wisata itu tidak mudah ternyata. Kalau kita menilai itu mudah, tapi kalau melaksanakan langsung di lapangan itu beda. Kendala yang utama adalah kita bagaimana mengkonsep wisata itu menjadi wisata yang sesuai dengan ekowisata tadi. Termasuk satu, pemberdayaan masyarakat. Yang kedua adalah konsep ekonomi. Yang ketiga adalah pendidikan atau edukasi. Yang keempat, konservasi. Itu juga termasuk kendala semua. Komponen itu sudah termasuk kendala, termasuk sumber daya manusia. Kita akan mengkonsep dengan sekolah sungai tadi yang sudah saya sampaikan pada teman-teman dengan semuanya bahwa sekolah sungai itu sebagai sarana untuk mendidik semua anggota paham tentang pengelolaan. Yang dulu dia sebatas di kebun atau bertani, ternyata mereka bisa bahasa Inggris, ternyata mereka bisa tahu tentang pengelolaan. Ini dari hasil yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana fungsinya sekolah sungai sebagai pembelajaran secara menyeluruh seperti itu. Jadi kendala-kendala itu sebenarnya ya dalam prosesnya itu bukan hanya ada satu tempat wisata, malah juga harus dipikirkan konsepnya seperti apa, pengelolaan dan penjalanannya dengan baik ya Pak. Iya, kendalanya tidak semudah yang kita bayangkan, makanya wisata itu seperti itu. Kemudian Pak Rudi, target apa lagi Pak yang kira-kira ingin Bapak capai, khususnya di bidang pengelolaan wisata ke depannya seperti apa Pak? Iya, target yang kami capai sudah saya kondisikan bahwa baru-baru ini kan kita membuat namanya Jalan Ramah Difabel. Terus jembatan tadi sudah menghabiskan dana yang sangat besar sekali dalam Ramah Difabel. Terus target ketercapaian kemarin sudah terkondisikan berkaitan dengan kita mendapat sertifikat CHSE. Yang di situ wisata aman, bersih, dan lain sebagainya sudah ada di sertifikat tersebut. Acuannya di situ. Terus harapan ke depan kami juga akan membuat konsep-konsep camping juga yang menampung ribuan orang.
Terus kita di situ akan membuat namanya gebrakan baru, wisata baru namanya geowisata. Yang geowisata dan arboretum. Yang itu bukan wacana, sudah kami mulai. Seperti itu. Iya. Baik, teman-teman. Jadi kalau tadi kita sudah berbincang tentang kendala dan target apa, sudah dijelaskan oleh Pak Rudi. Kemudian kita akan membahas tentang tips yang bisa dilakukan untuk menjaga wisata air. Kita akan mendengarkan jawaban dari Pak Rudi setelah jeda yang satu ini. Sebagai anak kantoran, pulang kerja jam segini sudah jadi makanan sehari-hari. Baru nyampe, tahu-tahu beduk udah bunyi. Toriu, teman berbukamu. Baik Sobat Lensa, masih bersama dengan kami dalam talk show Lensa Wisata. Kali ini kita akan berbincang bersama Pak Rudi tentunya membahas tentang tips-tips pengelolaan wisata air. Seperti yang kita tahu ya Sobat Lensa, jika mengelola wisata air tentunya bukan hal yang mudah dan memerlukan biaya juga keahlian khusus. Untuk itu Pak Rudi, sesuai dengan pertanyaannya tadi, seperti apa sih Pak tips untuk merawat wisata air Pak? Iya, itu masuk dalam konsep konservasi sebenarnya. Jadi bantaran sungai pertama harus bersih. Kalau jam kerja normalnya jam 7, kami pengelola ekowisata Sumedal jam 5 mereka sudah merawat bantaran sungai, membersihkan dari sampah dan lain sebagainya. Sampah tidak hanya sampah yang plastik tunda karena kita sudah dikelola, tapi kan dedaunan kita bersihkan dan lain sebagainya. Jadi perawatan yang utama adalah bantaran sungai itu tadi dengan konsep konservasi. Terus banyak tanaman yang kita kondisikan di sini juga kita rawat. Yang paling utama di bantaran sungai adalah bagaimana bangunan tadi terkondisikan dengan baik. Karena lembab, itu harus ada perawatan-perawatan khusus. Terutama yang paling wisata air yang perlu kita kondisikan adalah banyak yang berenang di bantaran sungai. Itu wajib menggunakan safety atau lampu. Ini perlu kita kondisikan tanpa ada perawatan pelaksanaan pun juga nihil untuk dikondisikan. Ini juga penting dalam konsep-konsep yang sudah kami terapkan seperti itu. Baik Pak Rudi. Kemudian nih Pak, sebagai seorang pengelola juga yang sudah lama mengelola di ekowisata Sungai Mudal, dari susah sampai bisa seberhasil sekarang, tentunya Bapak juga memiliki harapan untuk Sungai Mudal ini ke depannya seperti apa, bisa dijelaskan Pak? Ya, harapan kami ke depannya adalah memang saya terangkat tadi membuat wisata bukan merupakan hal yang mudah. Sangat sulit. Tapi kami harus optimis untuk maju. Kesulitan itu menjadikan guru yang berharga untuk menjadi lebih maju. Yang utama kan kita ke depannya punya harapan bahwa kita nanti akan mengembangkan konsep-konsep yang berbeda dengan wisata yang lain. Ini berkaitan dengan camping yang camping tadi hanya fasilitasnya biasa-biasa saja. Nanti kami akan buat sebagai camping seperti berwisata. Keindahan penataannya. Kami sudah bukan wacana lagi, ini sudah kami mulai juga. Sudah mulai ya. Yang saya sampaikan sudah dimulai. Iya, betul. Makanya kalau teori itu kan mudah, tapi sebenarnya adalah prakteknya perlu pertanggungjawaban yang benar kan seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Baik Sobat Lensa, itu dia tadi harapan dari Pak Rudi selaku pengelola dari ekowisata Sungai Mudal. Semoga apa yang menjadi cita-cita dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Pak Rudi, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan diwawancarai, meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman kepada kami. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Lensa di luar sana. Sobat Lensa, jangan lupa untuk selalu saksikan program Lensa Wisata selanjutnya, karena kami akan selalu membagikan informasi menarik dan tentunya up to date. Saya Rafina Justiara Fani, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Apa maksud apa ya? Halo data. Kita lagi survei di sini ya guys ya. Sungai Mudal guys. Halo guys. Welcome to Ojan Vlog. Temannya? Iya, sama Jais juga Pak. Oh ya. Manggeng yang dulu. Katanya udah menikah ya? Enggak. Oh, kok enggak kabar-kabar saya katanya mau menikah. Kok dekat duduk di kadang orang membedakan desa wisata dengan
A few moments later. Dadah Pak. Gitu, jadi sekarang harus ke mengurus perut. Bapakmu siapa? Bro, gorengan bro. Bukan ya, tapi dia di Jogja. Nah, orang Jogja. Boleh ini dimasukin ya? Oh? Di BTS boleh dimasukin? Nggak boleh. Nggak boleh. Soal ini boleh. Oke, kembali lagi bersama saya Bagas Purnianto dan di sini saya di Sungai Mudal. Yuk ikutin keseruan vlog tur. Oke, kembali lagi bersama Sobat Kur. Kita mau masuk ke Sungai Mudal, ini kita beli tiket dulu. Yuk, Wadi, keseruan kita. Bruh. Ini lagi liputan cuman Nothing else makes me feel high. She's like such a light. audio tidak aman. Something about it changed my state of mind. Ya guys, tadi teman kita ketinggalan satu dan di sini teman kita tadi. Gimana kata-kata hari ini, Mas Ray? Oleh. Tadi dia bilang gas B, gas. Sobat Pur. Apa kabar? Channel kita baru ini. Yes, guys, kita masih perjalanan jauh banget ini. Tidak banget. 2 jam. 2 jam setengah. Tadi itu Ini ada apa? ada acara apa ya? No. Acara apa ya? No. Makan. Bilangnya mau lanjut makan. Ya udah, nanti liatin lagi keseruan kita. Kita mau makan dulu, oke guys. Terima kasih Sobat Gur. Yo. Oke Sobat Gur, kita udah ada di mana tadi logonya ini di sini. Di Kopi Pari, Banyuwangi, Jatimulyo, Giri Mulyo. Yuk kita temuin teman yang sudah lama nggak terlihat. Halo. Hey. Cek. Wah, ceknya agak ngambek dikit kayaknya. Yuk cek. Yuk, ceknya ngambek. Kayak kita langsung aja makan. Dan di sini ada kru kita. Lihatin kru kita. Jais, ikut gak? Mana? Sholat. Lah. Udah gitu aja guys. Nanti kita makan dulu. Nanti kita ada lagi. Ayam kabeh. Tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo, masih bersama yuk, kembali lagi bersama aku. Halo guys, hari ini kita lagi shoot podcast. Kata-kata hari ini jangan lupa tidur. Kata-kata hari ini jangan lupa minum guys. Halo guys, sekarang tanggal 5 bulan Desember, ini ada tag tentang hadis tentang lensa wisata ya guys ya. Jadi kita Selebel meledak cuy.
Persib Dai.